Pernah kepikiran gak sih kalau sebenarnya ada semacam harta karun kebaikan yang nilainya luar biasa besar tapi tersembunyi gitu aja di sistem yang udah kita kenal lama? Nah, potensi ini bukan cuma soal angka loh, tapi soal sebuah kekuatan yang bisa mengubah segalanya asal kita tahu cara ngebukanya. Coba kita lihat angkanya. Khusus di Indonesia aja, potensi dana zakat, infak, dan sedekah itu setiap tahunnya bisa sampai ratusan triliun rupiah. Ratusan triliun. Coba deh bayangin, dampaknya bakal sebesar apa. Ini tuh udah kayak sungai kebaikan raksasa yang bisa membiayai banyak banget program sosial. Tapi, ini dia kenyataannya. Dari potensi segede itu, yang beneran kekumpul lewat lembaga resmi, sering banget nggak nyampe 10%. Beneran di bawah 10%. Jadi ada jurang yang dalam banget antara potensi dan kenyataan. Ini bukan cuma angka yang hilang loh, ini kesempatan emas yang kebuang sia-sia. Terus pertanyaannya apa sih yang bikin macet? Dan yang lebih penting, gimana caranya teknologi bisa jadi jembatan buat nutupin jurang yang lebar banget ini? Nah, ini dia pertanyaan utamanya, dan kita bakal bedah bareng-bareng solusinya. Oke, masalah pertama, dan ini yang paling krusial kayaknya, adalah soal kepercayaan. Pasti banyak kan yang mikir, donasi gue nyampe beneran gak ya? Nah, disinilah teknologi pertama kita beraksi, blockchain. Anggap aja ini alat buat ngebangun lagi kepercayaan, dari nol. Tenang, jangan pusing sama istilahnya. Gini deh, bayangin aja blockchain itu kayak buku kas digital raksasa yang bisa diintip sama semua orang. Tiap transaksi dicatat di situ, permanen, transparan, dan gak bisa diubah atau dihapus sama siapapun. Jadi, setiap donasi itu kayak ninggalin jejak digital abadi yang bisa dilacak. Nah, ini dia cara kerjanya. Kita sebut aja zakat chain. Jadi, pertama, donatur atau muzaki ngasih zakat. Kedua, boom, transaksinya langsung dicatat di blockchain. Ketiga, dananya bisa dilacak real time setiap saat. Keempat, dana itu nyampe ke penerima manfaat atau mustahik. Dan yang kelima, ini yang paling penting, si donatur dapat konfirmasi kalau donasinya udah sampai. Nggak ada lagi tuh yang namanya was-was. Dan ini lebih canggih lagi. Ada yang namanya smart contracts. Anggap aja ini kayak mesin penjual otomatis, tapi buat aturan. Jadi, kontrak pintar ini bisa diprogram buat ngejalanin aturan zakat secara otomatis. Contohnya nih, kalau aset seseorang udah nyampe nisabnya, terus udah disimpan selama setahun atau haul, sistemnya bisa langsung ngitung kewajiban zakat 2,5%-nya. Semuanya jalan sendiri, otomatis, akurat, tanpa perlu perantara. Hasilnya, efisiensi yang gila-gilaan. Dengan otomatisasi dari smart contracts ini, biaya administrasi bisa dipotong sampai 70%. Artinya apa? Ya artinya lebih banyak uang donasi yang beneran nyampe ke yang butuhin, bukan malah habis buat biaya operasional. Oke, masalah kepercayaan udah beres nih. Tantangan selanjutnya, koneksi. Gimana caranya biar donasi itu nggak kerasa kayak transfer uang doang, tapi lebih personal? Nah, disinilah AI atau kecerdasan buatan masuk. Tugasnya mengubah ajakan yang umum jadi sesuatu yang personal banget. Kalau dulu kan kampanye donasi itu pukul rata, semua orang dapat pesan yang sama. Nah, cara baru dengan AI beda banget. Kita bisa bikin perjalanan berdonasi yang unik buat tiap orang. Sistemnya bisa ngenalin minat Anda, riwayat donasi Anda, jadi pengalaman yang ditawarin jauh lebih kena di hati. Lihat deh, ini beberapa contoh sihirnya AI. Dia bisa mengelompokkan donatur berdasarkan minatnya, jadi kampanye lebih relevan. Dia bisa memprediksi siapa yang kira-kira mau berhenti donasi, jadi bisa dijaga. Ada juga chatbot AI yang siap jawab pertanyaan kapan aja, 24/7. Dan yang paling keren, dia bisa bikinin laporan dampak yang personal banget buat Anda, yang beneran nunjukin kebaikan Anda dipakai buat apa. Coba deh bayangin, platform donasi Anda tahu kalau Anda itu peduli banget sama pendidikan. Terus, platform itu nunjukin, ini loh donasi Anda membantu siswa yang ini, lengkap sama perkembangannya. Nah, itulah kekuatan AI. Dia mengubah statistik jadi cerita, angka jadi manusia. Jadi kalau kita lihat perbandingannya, ini jelas banget perubahannya. Kita beneran lagi ngelihat sebuah transformasi total. Kepercayaan dari yang tadinya nunggu laporan audit, sekarang jadi transparan real time berkat blockchain. Interaksi sama donatur, dari yang tadinya cuma transaksi, sekarang jadi hubungan personal terus-menerus berkat AI. Ini lompatan besar, dari cara lama ke sistem digital yang serba nyambung. Oke, pertanyaan berikutnya. Gimana caranya kita ngajak anak-anak muda, Gen Z, Millennial, buat ikutan?
Jawabannya, bikin berdonasi jadi lebih seru. Dan disinilah kita ngomongin soal gamifikasi. Gamifikasi ini mengubah total cara kita memandang donasi. Dari yang tadinya cuma kewajiban tahunan yang formal, jadi semacam misi seru yang terus berjalan. Bukan lagi soal harus, tapi soal, wah asik nih, gue mau ikutan. Gimana caranya? Ya pakai elemen-elemen game. Misalnya, ada fitur Streaks, jadi kita didorong buat donasi kecil tiap hari, kayak di aplikasi olahraga. Terus ada badges atau lencana digital buat penghargaan kalau kita konsisten. Ada leaderboards buat kompetisi positif antar komunitas. Kampanye dibikin kayak misi, misalnya misi membangun sekolah. Dan ada progress bar yang nunjukin dampak bareng-bareng. Semua ini bikin berdonasi jadi kebiasaan yang asyik. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir, kita bakal ngintip sedikit masa depan berdonasi. Sebuah masa depan di mana teknologi bikin berbuat baik itu gampang banget, hampir nggak perlu mikir. Konsepnya namanya embedded philanthropy. Filantropi yang ditanam langsung di aktivitas kita. Contohnya gini, pembulatan transaksi pas belanja online. Jadi kembalian recehnya otomatis jadi donasi. Atau poin kartu kredit yang nganggur bisa diubah jadi zakat. Bahkan bisa ada sistem potong gaji yang opt-out. Jadi berdonasi itu jadi pilihan default. Intinya, semua ini ngilangin ribetnya berdonasi dan ngejadiin kebaikan sebagai bagian dari sistem. Dan kalau kita mau lihat yang lebih jauh lagi, selamat datang di Filantropi Web3. Ini bukan lagi fiksi ilmiah loh. NFT dan Metaverse beneran lagi ngebuka pintu-pintu baru yang revolusioner buat beramal. Salah satu ide paling jenius di sini adalah royalty NFT buat amal. Gini cara kerjanya. Ada NFT, katakanlah karya seni digital, yang dibuat khusus buat sebuah program amal. Nah, setiap kali NFT itu dijual lagi, dan lagi di masa depan, sebagian kecil dari hasil penjualannya selamanya otomatis masuk ke lembaga amal itu. Ini sama aja kayak menciptakan aliran dana abadi buat program sosial. Keren banget kan? Jadi, semua ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan besar. Gimana kalau teknologi beneran bisa bikin kedermawanan itu jadi sesuatu yang otomatis, gampang, dan bahkan memuaskan dalam hidup kita sehari-hari. Bukan lagi jadi beban atau kewajiban, tapi jadi semacam refleks. Refleks berbuat baik yang didukung sistem yang cerdas dan transparan. Dan masa depan itu ternyata udah mulai kita bangun dari sekarang.